Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wirandi. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sebenarnya jadi jantungnya manajemen, yaitu manager as decision maker. Kenapa ini penting? Karena apapun fungsi manajemen, mau itu planning, organizing, leading, atau controlling, pada akhirnya semuanya bermuara pada satu hal, yaitu keputusan. Dan keputusan yang baik bisa membawa organisasi ke puncak kesuksesan. Sementara keputusan yang salah bisa bikin perusahaan malah runtuh dalam hanya semalam. Kalau ditanya apa sih pekerjaan utama seorang manajer? Jawabannya sederhana, membuat keputusan. Mau atur strategi itu sebuah keputusan, mau merekrut orang itu juga sebuah keputusan, bahkan hal sekedar membuat shift karyawan itu juga sebuah keputusan. Tapi tantangannya adalah keputusan tidak selalu diambil dalam kondisi ideal. Ada bias, ada ketidakpastian, bahkan resistensi dari orang-orang yang terlibat. Makanya manajer harus benar-benar paham bagaimana cara mengambil keputusan yang efektif. Tidak hanya cepat, tapi juga tepat dan bisa dieksekusi. Di sini ada contoh nyatanya ketika peloton melakukan salah keputusan, melakukan investasi pabrik besar-besaran saat pandemi, terjadi kerugian besar. Ini akan saya bahas lebih lanjut nantinya. Nah, dari buku yang kita gunakan, Robbins itu menjelaskan bahwa ada 8 langkah dalam mengambil keputusan. Ini tuh seperti peta jalan supaya keputusan kita nggak asal tebak. Pertama, identifikasi masalah. Apa gap antara kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan? Kedua, tentukan kriterianya. Faktor-faktor apa saja yang penting? Ketiga, bobot kriteria. Mana yang menjadi paling prioritas? Keempat, kembangkan alternatif. Apa saja opsi-opsi yang bisa dipilih? Kelima, analisis alternatif. Cek pro dan kontra masing-masing. Enam, pilih alternatif terbaik. Jadi pilih yang paling sesuai dengan tujuan kita. 7. Implementasi. Implementasi ini bicara tentang menjalankan keputusan. Dan evaluasi mengecek apakah keputusan efektif itu perlu direvisi atau tidak. Kedengarannya sangat sistematis, tapi realitanya seringkali kita terjebak di batasan manusia. Seperti informasi yang terbatas, waktu-waktu yang sempit. Ini yang disebut dengan bounded rationality. Jadi nggak semua langkah bisa berjalan sempurna. Selanjutnya ada 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama rasional. Pendekatan rasional itu logis, konsisten, dan semua data dianalisis. Dan semua alternatif diperhitungkan. Jadi sangat ideal, tapi jarang bisa dilakukan sepenuhnya. Yang kedua ada bounded rationality. Di sini manajer lebih realistis. Mereka mencari solusi yang cukup baik dan bukan yang paling sempurna. Ketiga, ada intuitive decision making, yaitu keputusan yang berdasarkan pada pengalaman, perasaan, dan judgement yang cepat. Manajer efektif biasanya pintar dalam menggabungkan logika rasional dengan intuisi mereka. Karena ada situasi yang butuh analisis panjang, ada juga yang harus diputuskan dengan cepat. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis keputusan. Yang pertama ada program decisions. Ini yang rutin berulang dan sudah ada SOP-nya. Misalnya, kalau ada barang retur, langsung diganti dengan yang baru. Non-program decision itu lebih unik, jadi tidak terstruktur dan biasanya lebih kompleks. Contohnya ketika kita masuk ke pasar baru, kita merger dengan perusahaan lain. Biasanya manajer level bawah lebih sering ambil keputusan rutin hal-hal seperti ini. Tapi semakin naik ke atas, semakin banyak keputusan non-rutin yang sifatnya strategis. Decision making styles. Nah, setiap manajer itu juga punya gaya-gaya yang berbeda. Ada 4 gaya yang disebutkan. Pertama, direktif. Jadi cepat, praktis, dan minim informasi. Cocok di situasi-situasi darurat, tapi kadang kesannya terlalu terburu-buru. Yang kedua, analitik, detail, hati-hati, dan suka data. Bagus untuk kompleksitas yang tinggi, tapi sering memakan waktu yang banyak. Ketiga, konseptual, kreatif, dan berpikir panjang. Suka explore banyak alternatif. Visioner, tapi kadang terlalu di awang-awang. Terakhir, behavioral, fokus pada orang, kolaboratif, dan menghindari konflik. Hal ini, gaya ini sangat cocok untuk tim, tapi kadang sulit untuk lebih tegas. Jadi tidak ada gaya yang mutlak salah atau benar, justru manajer yang hebat adalah yang bisa bersifat fleksibel dan menyesuaikan gaya dengan situasi yang ada. Selanjutnya, sayangnya otak kita itu sering menjebak diri kita sendiri. Dan ada 12 bias umum yang sering bikin keputusan kita nyasar dan tidak tepat. Contohnya overconfidence bias, terlalu percaya diri padahal data tidak mendukung. Anchoring,
Kejebak sama info pertama yang kita terima. Sunk cost error. Tetap lanjut padahal sudah jelas rugi cuman karena merasa sayang. Confirmation bias. Mencari data yang sesuai dengan pendapat kita saja. Solusinya apa? Meningkatkan kesadaran, minta perspektif dari orang lain, dan biasakan pakai evidence-based management. Berikutnya, Peter Drucker punya pandangan yang keren. Effective people itu nggak bikin banyak keputusan, tapi bikin keputusan yang sedikit tapi strategis. Ada 5 prinsip utama. Satu, bedakan masalah generik atau unik. Dua, tentukan boundary conditions, apa syarat minimal yang harus terpenuhi. Tiga, mulai dari yang benar, bukan yang gampang. Empat, konversi keputusan jadi aksi nyata. Kalau cuma niat, itu bukan sebuah keputusan. 5. Selalu ada feedback untuk menguji apakah keputusan benar-benar jalan. Dan terakhir, Drucker suka mendorong disagreement. Karena dengan perbedaan pendapat, kita bisa melihat alternatif yang lebih kaya. Sekarang kita hidup di era big data and AI. Contohnya, Walmart punya data cafe yang bisa analisis miliaran data transaksi real time buat tentuin keputusan supply chain. Atau Salesforce dengan AI and Einstein yang dapat membantu manajer membuat keputusan yang lebih objektif tanpa bias politik. Tapi catatan pentingnya, secanggih apapun teknologi, tetap butuh judgement manusia. Karena data bisa kasih insight, tapi yang mempertimbangkan nilai, etika, dan konteks sosial tetaplah manusia. Sekarang kita masuk ke case study Peloton yang di awal tadi. Kita lihat contoh nyata dari Peloton Interaktif. Saat pandemi 2020, permintaan sepeda statis melonjak gila-gilaan. Manajemen Peloton memutuskan untuk melakukan investasi besar-besaran sebesar ratusan juta dolar untuk bikin pabrik permanen. Masalahnya, lonjakan itu hanya sesaat. Tahun berikutnya penjualan drop 40%, akhirnya pabrik mangkrak dan ratusan pekerja di PHK. Kesalahan utamanya adalah overconfidence bias dan gagal melihat tren jangka panjang. Mereka mengira spike permintaan adalah sebuah tren permanen. Pelajarannya yang bisa kita ambil adalah jangan buru-buru mengambil keputusan investasi besar hanya karena data sesaat terlihat bagus. Manajer yang baik adalah yang bisa melihat skenario jangka panjang dan worst case scenario. Selanjutnya, case tadi kedua tentang Uber. CEO-nya Travis Kalanick memperkenalkan konsep surge pricing, di mana harga naik ketika permintaan tinggi. Awalnya semua orang mengira ide ini ide yang cukup gila. Kompetitor harga flat, kok Uber berani berbeda? Tapi intuisi Kalanick benar, dengan harga naik lebih banyak driver mau online di jam-jam sibuk. Hasilnya supply-demand balance tercapai, layanan tetap jalan. Dan akhirnya surge pricing diadopsi oleh banyak industri lain seperti hotel, maskapai, dan bahkan Disney. Pelajarannya di sini, di situasi ketidakpastian, intuisi berbasis pengalaman bisa jadi senjata yang ampuh. Tapi tentu saja intuisi yang dilandasi pemahaman pasar bukan sekedar feeling kosong. Kalau kita audit per langkah, pertama case Uber ini problemnya adalah supply tidak cukup saat demand puncak, sehingga waktu tunggu tinggi. Yang kedua, di bagian kriteria, experience pelanggan, driver availability, fairness, pendapatan, dan reputasi. Dan di bobot weights, berat ke keseimbangan supply demand dan wait time yaitu nilai pelanggan. Dan di alternatifnya itu ada subsidi driver, batasan order, antrian prioritas, dynamic pricing. Di tahap kelima yaitu analisis, ada eksperimen A atau B, data real time, dan simulasi elastisitas driver dan pelanggan. Yang keenam ada select search pricing, terbukti paling efektif menarik driver online dan menjaga SLAs. Dan yang ketujuh, diimplement, rollout bertahap, UI transparan, dan cap and komunikasi untuk mitigasi backlash. Terakhir, evaluate, track wait time, cancellation rate, driver earnings, iterasi kebijakan, dan CEO-nya Travis Kalanick berhasil mengambil keputusan yang sesuai dengan langkah-langkah Robin. Jadi, apa yang bisa kita tarik dari semua ini? Pertama, manajer adalah decision maker di semua fungsi. Kedua, ada proses sistematis yang bisa diikuti, tapi jangan lupa manusia juga memiliki keterbatasan. Ketiga, gabungkan rasional dan intuisi agar mencapai keputusan yang efektif. Keempat, waspadai bias, jangan sampai jebakan psikologis bikin rugi besar. Kelima, Drucker mengingatkan buat sedikit keputusan tapi pastikan strategis, prinsipal, dan bisa dijalankan. Teknologi seperti big data dan AI itu powerful, tapi judgement manusia tetap tak tergantikan. Terakhir, dari studi kasus Peloton dan Uber,
kita bisa belajar bahwa keputusan bisa jadi pembeda antara kegagalan mahal dan inovasi disruptif. Jadi kalau ditanya esensi manajer, jawabannya adalah the manager is above all a decision maker. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.